Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara EWS Yuwono. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Pelangi di Atas Kurawa. Dalam seri yang ke-9 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Eli Panca sebagai Nyi Rongkot, Lili Nur Indasari sebagai Nari Rate, Yuli sebagai Palastri, Nusri pembawa cerita. Gadis menguntur itu nampak sangat malu. Mukanya menjadi merah karena berusaha menyembunyikan rasa malunya. Tapi dia masih dapat berkata, walaupun suaranya menjadi gemetar. Oh, jadi Kakang tidak pernah menulis syair untukku? Tidak, Ratih. Selama ini aku sakit. Bagaimana aku bisa menulis syair? Jadi semua ini bukan kau yang menulis, Kakang? Oh, bukan. Bukan aku yang menulis syair-syair ini. Aku tidak bisa dan tidak berbakat menulis syair. Kalau begitu, aku telah salah menganggapmu, Kakang. Baiklah, aku mau pulang saja. Tunggu, Ratih. Tunggu dulu. Maafkan, Kakang. Aku tak bisa lama-lama di sini. Maafkan, aku telah mengganggu ketenanganmu. Oh, ini pasti perbuatan Kakang Dwi Pangga. Ada apa, Angger? Mana gadis menguntur itu? Kau, Bi. Mana ini Nari Rati? Dia sudah pulang, Bi. Loh, kok buru-buru sekali dia pulang? Ada apa, Angger? Tidak ada apa-apa.
Bibi tahu di mana Kakang Dwi Pangga? Oh, tadi Bibi lihat Angger Dwi Pangga sedang menjemur daun rontal di atas atap kamarnya. Aku mau menemuinya. Ada apa, Angger? Kok sepertinya... Minggir, Bi. Jangan menghalangi di jalan. Aku harus menemui Kakang Dwi Pangga sekarang. Adik Kamandanu, ada apa? Mengapa kau rusak pintu kamarku? Apa yang sedang kau lakukan itu? Apa urusanmu? Aku sedang menulis syair. Rupanya kau bangga sekali dengan syair-syairmu itu, Kakang. Tentu saja. Kenapa? Apa karena aku sedang menulis syair, lalu kau tidak senang dan merusak pintu kamarku? Jawab dulu pertanyaanku, Kakang. Mengapa kau mengirim syair-syair itu pada Nari Ratih? Apa maksudmu? Oh, jadi kau sudah tahu. Baiklah, aku akan mengatakan alasanku. Jangan membuat alasan. Aku ingin tahu yang sebenarnya, Kakang. Iya. Iya, Adik Kamandanu, sabar dulu. Adik Kamandanu, aku ingin berbuat baik padamu. Aku ingin membuat hubunganmu dengan Nari Ratih pulih kembali seperti sedia kala. Kakang, persoalan Nari Ratih adalah persoalan pribadiku. Kau jangan ikut campur. Dengar, Adik Kamandanu. Hubungan kalian tidak mungkin bisa dipulihkan kalau aku tidak turun tangan. Apapun yang akan terjadi di antara kami, Kakang tidak berhak ikut campur. Urusi saja sendiri persoalanmu. Mengapa Kakang terlalu usil? Jadi kau tidak menganggapku lagi sebagai saudara tuamu? Kau tetap Kakang Dwi Pangga, saudara tuaku. Tapi bukan berarti kau boleh ikut campur urusan pribadiku sampai sekecil-kecilnya. Aku kan bermaksud baik, Adik Kamandanu. Aku tidak membutuhkan jasa baikmu. Aku tidak butuh pertolongan siapapun, sekalipun ayahanda sendiri. Kau sombong sekali, Kamandanu. Terserah apa yang akan kau katakan, Kakang. Tapi begitulah pendirianku. Aku tak ingin melihat orang lain ikut campur urusan pribadiku. Ya, kalau begitu baiklah. Aku tidak akan ikut campur lagi. Uruslah sendiri persoalanmu dengan Nari Ratih. Tidak bisa, Kakang. Kau telah berbuat kesalahan dengan mengirim syair-syairmu itu. Sekarang Nari Ratih bertambah kesal padaku. Dan hubungan kami semakin suram. Lalu bagaimana? Aku harus bagaimana? Aku tidak tahu kau harus bagaimana. Tapi yang jelas, Kakang telah membuatku kecewa. Kakang telah menyakiti hatiku. Dan aku tak mudah untuk melupakannya. Ya, terserah kalau begitu. Mulai sekarang, kita saling menjaga diri. Aku tak akan mencampuri urusan Kakang. Tapi Kakang jangan coba-coba ikut campur urusanku. Sekalipun dengan dalih ingin berbuat baik. Baik, kalau memang begitu kemauanmu. Dan mengenai Nari Ratih, aku bisa menyelesaikan sendiri persoalan kami. Tanpa harus mengikut sertakan syair-syairmu itu. Buatlah syair untuk dirimu sendiri, Kakang. Karena belum tentu orang lain senang mendengarkannya. Bagus. Tapi bagaimana dengan pintu kamarku yang rusak itu? Jangan khawatir. Aku akan membetulkannya. Tapi setelah itu, pintu itu harus kau tutup rapat. Jangan sampai gema syairmu terdengar dari kamar tidurku. Ini, menurut pendapat Bibi, Angger Dwi Pangga juga yang bersalah. Aku kan bermaksud baik, Bi. Iya, tapi maksud baik Angger itu justru akan membuat Angger Kamandanu tersinggung. Seorang laki-laki tentu akan terusik harga dirinya jika urusannya mengenai kekasih hatinya dicampuri laki-laki lain. Aku jadi serba salah sekarang, Bi. Maka sebaiknya Angger Dwi Pangga memperbaiki keadaan ini. Bagaimana caranya? Angger Kamandanu sangat kesal karena begitu tahu bahwa syair itu bukan dia yang menulis. Gadis Manguntur itu lalu buru-buru pulang. Angger Kamandanu berusaha menahan. Tapi agaknya gadis itu sudah sangat malu dan tersinggung harkat kewanitaannya. Kalau begitu aku harus minta maaf pada Nari Ratih. Aku akan menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya. Iya, memang sebaiknya begitu. Tapi apakah Angger Kamandanu akan setuju? Ya, dia tidak akan setuju, Bi. Dia sudah menutup diri untuk semua maksud baikku. Oh, kalau begitu sebaiknya mencari cara yang lain saja, Angger.
peliharalah perasaan Angger Kamandanu. Kasihan dia. Tidak, Bi. Aku akan minta maaf pada Nari Ratih, bukan untuk adik Kamandanu lagi, tapi untukku sendiri. Aku sudah melakukan kesalahan yang membuat gadis itu menderita batinnya, dan tak seorang pun berhak mencegah niatku ini. Hari itu juga Arya Dwi Pangga memacu kudanya meninggalkan desa Kurawan menuju Manguntur. Nyi Rongkot tak berhasil mencegah keinginan anak muda itu. Wah. Omonganku ini dua-duanya berkemauan keras. Tak ada yang mau mengalah. Kalau sampai Angger Kamandanu tahu, kan bisa ribut besar. Maka lebih baik aku diam saja, pura-pura tidak tahu. Gadis Manguntur memang rajin-rajin. Sepagi ini sudah turun ke Tegalan untuk memetik daun pandan. Siapakah Tuan? Dan apa maksud Tuan datang kemari? Aku Arya Dwi Pangga dari desa Kurawan. Apakah Tuan masih saudara dengan Arya Kamandanu? Kamandanu itu adikku. Oh, kalau begitu pasti Tuan bermaksud menemui sahabatku Nari Ratih. Aku gembira dan berterima kasih sekali kalau kau sudi menolong aku. Menolong bagaimana yang Tuan maksudkan? Antarkan aku menemui Nari Ratih. Oh, aku tidak berkeberatan mengantarkan Tuan. Rumah sahabatku tidak jauh dari sini. Tapi apakah dia mau menerima Tuan? Itulah soalnya. Aku datang dengan maksud baik. Mengapa dia tidak mau menerimaku? Sahabatku itu sekarang mengurung di kamarnya terus-menerus. Dia sedang tidak mau berbicara dengan siapa saja. Kasihan sekali sahabatmu itu. Aku ikut prihatin atas kesedihan yang baru dideritanya. Dari mana Tuan tahu dia sedang bersedih hati? Akulah yang membuatnya bersedih. Akulah yang bersalah. Karena itu aku datang untuk minta maaf padanya. Baiklah, tinggalkan saja kuda Tuan di Tegalan ini. Dan mari ikut saya. Rati, buka pintunya Rati. Rati, ini aku, Palastri yang datang. Ada apa Palastri? Siapa yang kau bawa kemari ini? Dia saudara tua Arya Kamandanu. Dia ada keperluan denganmu Rati. Tuan, apa yang Tuan lihat? Tidak, aku, apakah gadis di depanku ini yang bernama Nari Ratih, putri tunggal Rekianuru? Iya, inilah sahabatku itu yang Tuan cari. Saya tahu, Tuan datang kemari pasti ada hubungannya dengan Kakang Kamandanu. Dan saya sudah berjanji dalam hati tidak akan menyentuh persoalan itu lagi. Silahkan Tuan pergi. Rati! Bagaimana Tuan Dwi Pangga? Nari Ratih sudah menutup pintunya lagi. Kalau begitu, tak ada pilihan lain lagi. Ya, aku harus kembali ke Kurawan. Arya Dwi Pangga segera kembali ke Kurawan dengan bayangan wajah Nari Ratih terus melekat di dalam ingatannya. Menurut penilaiannya, Nari Ratih adalah gadis paling cantik,
paling sempurna yang pernah dijumpainya selama ini. Karena itu, diam-diam Arya Dwi Pangga bermaksud memikat hati gadis Manguntur itu. Dan bermunculanlah bait-bait syair yang indah, yang tidak lagi mewakili adiknya, melainkan dikirim atas namanya sendiri. Sekalipun aku tahu pintu rumahmu terkunci, aku akan mengetuknya berulang kali. Angin yang menghembus bumi menjadi saksi. Penyesalan Dwi Pangga menyentuh ke dasar hati. Sambil terbaring di ranjangnya, Nari Ratih membaca syair yang dikirim Arya Dwi Pangga melalui Palastri. Suatu malam, dia kembali membaca syair itu. Nari Ratih, kau adalah sebongkah batu karang, tapi aku adalah angin yang sabar dan setia. Sampai langit di atas terbelah dua, aku akan membelai namamu bagaikan bunga. Malam yang lain, Nari Ratih membaca lagi syair yang lain. Hujan sore ini turun dengan sedihnya, tanpa angin, tanpa pelangi. Apakah itu pertanda harapanku akan sia-sia? Kulewati malam yang dingin ini dengan gemetar sambil terus mengenang wajahmu. Oh, Arya Dwi Pangga, apa maksudmu mengirim syair-syair begini padaku? Syairmu membuatku gelisah sepanjang malam. Apakah kau sengaja melakukannya untuk menyiksa aku? Kau pasti kurang tidur, Ratih. Matamu agak merah. Dia tidak mengirimkan daun ronta lagi, Palastri. Ai, kau ketagihan rupanya. Jangan begitu, Palastri. Aku bersungguh-sungguh. Siapa berkata kau tidak bersungguh-sungguh? Aku mulai tertarik membaca bait-bait syairnya. Sayang sekali, sudah 2 hari dia tidak datang. Jadi, ya, terpaksa kau harus sabar menunggu, Ratih. Palastri, bagaimana kalau aku menemuinya? Jangan terburu nafsu begitu, Ratih. Nanti bisa kecebur lebih dalam, celaka kau. Kau bilang dia sering duduk sendiri di tepi padang ilalang itu. Dia yang berkata begitu. Entah benar, entah tidak. Palastri, aku akan minta tolong padamu ya. Hus, jangan minta aku mengantarmu ke sana. Bukan, aku akan pergi sendiri ke sana. Tapi kalau misalnya ayahku mencariku, tolong katakan bahwa aku sedang pergi mengunjungi seorang kawan. Aduh, ya? Sekarang orang tua menjadi sasaran dusta. Ini bisa gawat, Ratih. Apa kau sudah berpikir masak? Kau kira aku pergi menemuinya untuk apa? Aku hanya akan menemuinya untuk memaafkannya. Dengan begitu dia tidak lagi mengirimkan syair-syairnya padaku. Benar, dia duduk di tepi padang ilalang, di atas sebuah batu hitam. Bagaimana ya? Rasanya aku malu sekali untuk menghampirinya. Tapi kalau tidak, aku kasihan melihatnya duduk merenung seperti arca batu begitu. Hei, apakah aku sedang bermimpi? Bukankah kau Nari Ratih? Tidak, Tuhan tidak bermimpi. Aku memang Nari Ratih. Kalau begitu aku adalah orang yang paling beruntung di dunia ini. Ketika aku sedang duduk dalam sunyinya padang ilalang ini, tiba-tiba ada seorang bidadari dari Kahyangan dikirim untuk menemaniku. Tuhan pandai memuji.
Marilah kita duduk di batu yang di sana itu. Tidak, di sini saja. Di sana saja. Kita bisa melihat pemandangan yang indah terbentang di sebelah utara padang ini. Sawah, pohon-pohon mahuni di sepanjang jalan, gunung membiru di kejauhan. Bisa kita lihat semua. Ayo, jangan malu padaku. Baiklah, Tuan jalan di depan, aku di belakang. Kau takut aku menciummu? Tidak. Mengapa Tuan berkata begitu? Jangan panggil aku Tuan. Panggil saja aku Kakang. Itu akan terdengar lebih merdu. Tidak, aku akan panggil Tuan saja. Baiklah, terserah padamu. Baru pertama kali aku mengenal seorang laki-laki seperti dia ini. Sungguh berbeda dengan adiknya Kakang Kamandanu. Arya Dwi Pangga lebih terbuka. Dan dia pandai sekali menyenangkan hati seorang wanita. Dia juga lembut dan mudah menuruti keinginan orang lain. Tadi dia menyentuh telinga kiriku sampai gemetar seluruh tubuhku. Apakah dia sengaja melakukannya? Dan mengapa aku tak pernah mengalami guncangan perasaan seperti ini selama duduk bersama Kakang Kamandanu? Kakang Kamandanu memang baik, tapi dia tak pernah mau mengerti suara hatiku. Dia sering menyakitiku dan membuatku kecewa. Arya Dwi Pangga, kau memang lain dari yang lain. Apakah karena aku telah terpikat olehmu? Jika hari telah tidur di pangkuan malam, kukirim bisikan hatiku ini bersama angin. Biarpun bulan pucat kedinginan, biarpun bintang merintih di langit yang jauh, aku kan tidur dengan tenang sambil memeluk senyummu dalam kehangatan mimpiku. Setelah pertemuannya dengan Arya Dwi Pangga di tepi padang ilalang itu, Nari Rati semakin kelihatan gelisah. Suatu ketika, dia pergi lagi ke tepi padang ilalang, dan dia sangat terkejut. Bukan Arya Dwi Pangga yang dia temui di sana. Oh, Kakang Kamandanu. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Nari Rati begitu melihat Arya Kamandanu duduk sendiri di tepi padang ilalang? Silakan menunggu jawabannya dalam seri berikut. Sampai jumpa. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat.
Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara EWS Yuwono. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Pelangi di Atas Kurawa. Dalam seri yang ke-10 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Lilin Nur Indasari sebagai Narirati, Eli Panca sebagai Nyi Rongkot, Marlon sebagai Dangdi, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Narirati bergegas melangkah menuju tepi padang ilalang untuk menemui Arya Dwi Pangga. Hatinya penuh bunga ketika kakinya menginjak rumput-rumput hijau di sepanjang padang. Tapi mendadak langkahnya terhenti. Gadis itu sangat terkejut. Bukan Arya Dwi Pangga yang duduk merenung di atas batu hitam, melainkan Arya Kamandanu. Oh, bagaimana ini? Mengapa Kakang Kamandanu yang duduk di situ? Dan mana Arya Dwi Pangga? Apakah aku harus kembali saja? Tapi bagaimana dengan Kakang Kamandanu? Apakah tidak sebaiknya aku temui dia? Tidak. Aku tidak akan menemuinya lagi. Narirati, kalau begitu, apakah kau tergolong wanita yang tidak setia? Mengapa kau begitu cepat berpaling pada pria lain? Ketika Narirati tengah sibuk tercekam oleh pikiran-pikiran yang berkecamuk dalam benaknya,
Mendadak tak jauh dari betis kakinya yang indah, muncul seekor ular pohon. Tuan Dwi Pangga. Jangan keras-keras. Adikku ada di sana. Kalau dia tahu kita berada di sini, bisa terjadi keributan. Ular itu kakiku. Betismu berdarah. Terasa pedih dan agak nyeri. Jangan cemas. Mari kita cari tempat yang tenang. Aku akan berusaha mengeluarkan bisa ular pohon itu dari kakimu. Kemana? Tenanglah. Aku tahu tempat yang aman. Mari, pegang pundakku. Dan aku akan memapahmu. Maaf, Tuan. Pegang saja, supaya kau jangan terjatuh. Hati-hati. Pelan-pelan saja jalannya. Agar jangan menimbulkan... Arya Dwi Pangga memapah Nari Ratih. Mereka berdua diam-diam meninggalkan tepi padang ilalang. Mereka melangkah ke arah selatan, ke arah Candi Walandit yang nampak berdiri. Sudah, di sini saja, Tuan. Aduh. Mengapa kita tidak beristirahat di dalam saja? Ruangan candi itu cukup leluasa untuk mengeringkan keringat kita. Ayo, Tidak, kita masuk. tidak, di sini saja. Kau seperti ketakutan melihat candi itu. Ada apa? Tidak apa-apa. Aduh. Baiklah. Sekarang aku akan mengeluarkan bisa ular pohon itu. Kalau tidak kukeluarkan, betismu bisa kaku dan membengkak. Apakah bisa ular itu berbahaya, Tuan? Aduh. Kenapa? Kau takut kehilangan sebelah kakimu? Itu tidak akan terjadi. Kalaupun terjadi, aku bersedia menggantikannya dengan dua belah kakiku. Sudahlah, Tuan jangan terus menggoda saya. Kau tidak usah khawatir, Ratih. Bisa ular pohon itu tidak berbahaya. Maaf. Tuan, Tuan telah memegang betis saya. Aku harus mengeluarkan bisa itu, Ratih. Tapi, mengapa Tuan memegang betis kaki saya? Betismu tidak berkurang indahnya walaupun kupegang 10 kali sehari. Tapi itu tidak boleh, Tuan. Itu terlalu lancang, bukan? Aku kan harus mengeluarkan bisa itu. Mengapa tidak boleh memegang betis kakimu? Sekarang, kau harus menganggap aku seorang tabib. Dengan apa Tuan akan mengeluarkan bisa itu? Bisa itu harus kusedot dengan ini. Mulutku. Lihatlah. Dia menyedot betisku dengan mulutnya yang bagus itu. Mengapa hatiku berdebar-debar? Arya Dwi Pangga, kau ini keterlaluan sekali. Kau nakal, tapi menyenangkan. Lihat, darah bekas gigitan ular pohon itu merah kehitam-hitaman. Untung aku segera menyedotnya. Dia menyedot betisku lagi. Mengapa sekujur tubuhku menggigil begini? Rasanya seperti diserang demam. Tapi permulaannya dari dalam hatiku, terus menjalar ke seluruh tubuh. Perasaan apa ini namanya? Dewa Batara Kamajaya dan Batari Ratih, Dewa Dewi Asmara. Pasti ini pekerjaan kalian. Nah, sudah agak bersih. Sudah tidak begitu hitam lagi. Aku yakin luka bekas gigitan ular ini tidak akan membengkak. Mengapa, Ratih? Mengapa napasmu tersengal-sengal? Tidak apa-apa. Sakit ya? Iya, agak sakit sedikit. Kalau begitu, coba sekarang kau baringkan tubuhmu sebentar di atas batu pipih ini. Ayo, berbaringlah. Terima kasih, Kakang. Nger, Angger Kamandanu. Apa yang Angger lakukan di tempat ini?
Bibi mencari ke sana kemari dari tadi. Mengapa Bibi mencari aku? Angger kan belum sembuh benar. Angger masih harus banyak istirahat. Aku sudah sembuh, Bi. Biar aku di sini. Bibi pulang saja. Jangan begitu, Nger. Bibi tahu Angger belum sembuh benar. Kemarin saja Angger masih mengeluh pusing. Mengapa Angger membohongi Bibi Rongkot yang sudah tua ini? Bibi tidak usah terlalu memikirkan aku, Bi. Bagaimana bisa begitu? Angger Kamandanu dan Angger Dwi Pangga adalah momongan Bibi sejak masih anak-anak. Sudah 15 tahun Bibi momong Angger berdua. Tapi mengapa sekarang Angger berkata begitu? Apakah Angger Kamandanu sudah tidak menginginkan Bibi tinggal bersama Angger lagi? Bukan begitu maksudku, Bi. Maafkan kalau kata-kataku tadi menyinggung perasaan Bibi. Ya, mungkin karena Nyi Rongkot ini sudah tua bangka. Orang kalau sudah tua tidak banyak berguna lagi. Dia hanya akan bertambah cerewet, banyak tingkah, sedangkan hasil pekerjaannya tidak sempurna lagi. Mungkin Angger sudah bosan melihat Bibi. Mengapa Bibi berkata begitu? Bagaimana aku bisa bosan pada Bibi Rongkot? Bibi sudah kuanggap seperti orang tuaku sendiri, Bi. Kalau begitu Bibi menjadi lega dan gembira sekali. Rupanya tenaga yang sudah semakin rapuh ini masih dibutuhkan juga. Sudahlah, Bi. Jangan membuat hatiku bertambah sedih. Ger, apa sebenarnya yang menggelisahkan hati Angger? Soal gadis desa Manguntur itu kan? Entahlah, Bi. Jangan terlalu dipikirkan, Ger. Nanti Angger bisa bertambah sakit. Anggap saja semua itu merupakan suatu pengalaman yang berharga untuk membina masa depan Angger Kamandanu. Menurut Bibi, soal jodoh bukan di tangan kita, Nger. Jodoh sudah ditentukan oleh tangan para dewa penentu jodoh. Kalau memang Narirati itu jodoh Angger Kamandanu, biarpun dia lari ke atas Gunung Semeru, tetap saja akhirnya akan jatuh ke pangkuan Angger. Nah, percayalah kata-kata Nyi Rongkot yang tua ini. Iya, Bi. Aku percaya. Tapi kadangkala hati ini tidak mudah untuk menerimanya. Hati dan pikiran, mengapa selalu bertentangan? Seringkali aku tidak bisa memahami apa yang terjadi. Jangan memikirkan apa yang sudah terjadi. Pikirkan saja apa yang belum terjadi. Apa yang sudah terjadi, biar mengendap sebagai pengalaman hidup. Dan kata orang-orang tua, pengalaman adalah guru kita yang paling sempurna. Guru manusia hanya mengajarkan satu sisi kehidupan saja. Sedang guru pengalaman mengajarkan yang lebih lengkap. Kata-kata Bi Rongkot dalam sekali. Ya, itu pun berkat pengalaman Bibi masa muda dulu, Nger. Terima kasih, Bi. Nasihat Bibi kembali membesarkan hatiku. Sudahlah, Nger. Jangan banyak berpikir yang tidak sehat. Itu bisa merusak diri Angger Kamandanu sendiri. Nah, sekarang mari kita pulang.
duduk merenung sendiri di tempat seperti ini bisa menjadi sahabat setan. Baiklah, Bi. Dwi Pangga, Kakang terlalu lancang. Ratih, bukan karena aku tidak tahu kesopanan, bukan karena aku tidak kenal tata krama. Aku hanya kasihan melihat tubuhmu terbaring di halaman candi yang kotor berdebu, sementara panas matahari mulai menyengat dari sela-sela pohon. Tapi, ya, kalau kau keberatan, aku pun bersedia memindahkanmu kembali ke sana. Itu tidak lucu, Kakang. Aku bukan barang perhiasan yang bisa dipindah ke sana kemari. Siapa yang mengatakan kau barang perhiasan? Kau adalah seorang dewi. Kau adalah bidadari yang turun dari kahyangan, melewati tangga pelangi untuk membuat isi dunia ini menjadi cerah dan bahagia. Kakang? Sekarang kau memanggil Kakang? Mengapa tidak Tuan? Rasanya tidak enak memanggil Tuan. Terlalu resmi. Kakang lebih akrab dan lebih sopan. Apa Kakang keberatan? Bukankah aku sudah lebih dulu memintamu memanggil Kakang? Kakang Dwi Pangga, bolehkah aku bertanya? Silakan. Aku akan berusaha menjawabnya dengan baik. Kakang Dwi Pangga pandai sekali menulis syair. Semula aku kira Kakang Kamandanu yang menulis syair-syair itu. Dari mana Kakang belajar menulis syair? Menulis syair tidak bisa dipelajari. Masa begitu? Iya, memang begitu. Menulis kata-kata indah ada kamusnya. Tapi menulis syair membutuhkan bakat yang khas. Nampaknya kau tidak bisa hidup tanpa syair. Bagiku hidup ini adalah syair, Ratih. Apa yang kulihat, kualami, kudengar, kusaksikan adalah lantunan-lantunan bait syair. Kau tidak percaya? Nah, dengarkan. Seekor kijang kencana terbaring di atas lempengan batu, dan Candi Walandi tak bisa mendongeng lagi tentang cerita lama yang sudah usang, yang selama ini dibangga-banggakan. Mega pun tersingkap. Angin berhenti. Pohon-pohon tersentak lalu terdiam. Burung-burung tak berkicau lagi. Desah nafas pun tak terdengar lagi. Terkena pesona gaib kijang kencana yang masih tidur di atas lempengan batu. Indah sekali bunyi syairmu itu, Kakang. Tapi, bolehkah aku tahu siapa yang kau maksudkan dengan kijang kencana itu? Kijang kencana itu bernama Nari Ratih. Seorang gadis dari desa Manguntur. Kakang Dwi Pangga. Nari Ratih. Kakang. Mengapa? Aku mendengar derap kuda menuju ke Candi, keluarlah. Aku tahu kau adalah Kamandanu dan anak Rekian Wuru. Ayo keluarlah, ini Dandi. Jadi kalian tidak mau keluar? Kalau kalian tidak mau keluar, aku akan mengganggu kalian dengan batu-batu ini. Ayo keluar. Jangan berbuat tidak senonoh di tempat yang disucikan orang. Nah, akhirnya kalian keluar juga. Nari Ratih. Wah, rupanya bukan Kamandanu yang menjadi pasanganmu sekarang ya. Kamandanu atau bukan, itu adalah urusanku. Kau tidak usah ikut campur, Dangdi. Baru aku tahu, Nari Ratih ternyata hanya wanita murahan. Kau gampang dibawa orang. Dangdi, Kakang, dia telah menghina aku. Dangdi, mengapa kau mengganggu ketenangan kami?
Aku hanya kebetulan lewat jalan ini. Kalian tidak usah khawatir. Tidak ada perlunya aku lama-lama di tempat ini. Hup! Ya! Nah, selamat berjumpa rayu. Ya, ya. Dangdi, dia telah menghina aku, Kakang. Mengapa kau diam saja, Kakang Dwi Pangga? Mengapa kau biarkan Dangdi merendahkan dan menghina Kijang Kencana? Sudahlah, Narirati. Dia sudah pergi. Apa perlunya melayani manusia seperti itu? Manusia mempunyai pikiran dan rasa. Sedang babi hutan hanya memiliki taring yang panjang, tapi tidak mampu melihat daki di tubuhnya. Dan orang seperti Dangdi itu mirip babi hutan. Biarkan saja babi hutan berkeliaran di hutan mencari makanan. Benar, Kakang. Tak ada manfaatnya kita melayani omongan orang seperti Dangdi. Hanya membuat sakit hati kita sendiri. Semenjak pertemuan di Candi Walandit itu, mereka, Arya Dwi Pangga dan Narirati, seringkali mengadakan pertemuan di tempat yang sama. Hubungan dua insan berlainan jenis itu semakin akrab. Narirati mulai melupakan Arya Kamandanu. Sementara itu, Arya Kamandanu sendiri sudah sembuh dari lukanya. Suatu ketika, dia sedang sibuk mengendarai kudanya. Tak terasa kudanya membelok ke arah tepi padang ilalang. Dan Arya Kamandanu membiarkannya. Kuda itu terus berjalan dengan tegap di atas rumput. Pada saat Arya Kamandanu tengah sibuk memandang luasnya padang ilalang, dari arah Bukit Kurawan muncul kuda yang lain. Kuda itu terus dipacu makin dekat. Aha, ada sahabat lama rupanya. Apa kabar, Kamandanu? Kau jangan mencari gara-gara lagi denganku, Dangdi. Kalau kau bersama dua orang temanmu itu telah membuatku babak belur, bukan berarti aku lalu gentar menghadapi kalian. Carilah hari yang baik untuk membuka pertandingan babak baru, Dangdi. Aku akan siap melayanimu kapan saja. Sayang sekali, Kamandanu. Tantanganmu kali ini tidak menarik seleraku. Lalu apa maksudmu menemui aku? Aku hanya kebetulan saja lewat tempat ini. Kalau begitu teruslah lewat. Baik. Tapi sebelum meneruskan perjalananku ke Manguntur, aku akan menyampaikan suatu kabar penting. Kabar tentang gadismu, anak Rekian Wuru itu. Dangdi, kalau kau mengganggu dia lagi, aku tidak akan memaafkanmu. Sabar, Kamandanu. Jangan menuduh tanpa bukti. Siapa yang mengganggu Narirati? Kalaupun ada, bukan aku orangnya. Apa maksudmu, Dangdi? Kau akan tahu apa yang ku maksud. Kalau sekarang ini berkuda ke Candi Walandit. Arya Kamandanu tertegun sesaat. Candi Walandit? Apakah ini merupakan siasat Dangdi untuk menjebaknya datang ke tempat itu? Nah, para pendengar sekalian, silakan mengikuti kisah ini dalam seri berikutnya. Seri ke-11 episode Pelangi di Atas Kurawan ini. Sampai jumpa. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat.
Kakang Kamandanu. Kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin. Meisin! Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara EWS Yuwono. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Pelangi di Atas Kurawa. Dalam seri yang ke-11 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Marlon sebagai Dangdi, Eli Panca sebagai Nyi Rongkot, Asdi Suhastra sebagai Empu Ranubaya, Hari Aki sebagai Empu Hanggareksa, Lili Nur Indasari sebagai Nari Rate. Dia malah mencurigai anak kepala desa Manguntur itu mau berbuat curang dengan memancingnya datang ke Candi Walandit. Dangdi, kau ingin aku pergi ke Candi Walandit? Aku bukan orang yang terlalu bodoh untuk bisa kau jebak dengan cara semudah itu. Kau mengira aku menjebakmu, Kamandanu? Buat apa? Banyak orang yang telah mengenal kelicikanmu, Dangdi. Dan orang-orang itu telah menyampaikannya padaku. Ya, terserah, Kamandanu. Mau percaya atau tidak bukan urusanku. Tapi kalau kau ingin tahu tentang diri pacarmu itu, nah, sebaiknya kau turuti apa yang kukatakan. Pergilah berkuda ke Candi Walandit. Kalau aku ingin menemui Nari Rati, aku akan ke Manguntur. Kapan saja aku mau. Bukan ke tempat di mana kau pernah akan memperkosa gadis itu. Nah, Dangdi, apa katamu sekarang? Kasihan sekali kau, Kamandanu. Kasihan Arya Kamandanu. Ada seekor serigala tidur bersamanya dan telah menerkam daging pahanya, tapi dia tidak merasa. Kasihan. Iya. Apa maksud kata-kata Dangdi itu? Ada seekor serigala telah tidur bersamaku dan telah menerkam daging pahaku, tapi aku tidak tahu. Apa maksudnya? Masa bodoh. Orang seperti Dangdi memang banyak akalnya untuk mencelakakan lawannya. Kalau tidak waspada, aku bisa terjebak. Sampai menjelang senja, Arya Kamandanu berada di tepi padang ilalang. Matahari mulai kemerah-merahan ketika pemuda itu menyentakkan tali kudanya. Dan sebentar kemudian, hewan perkasa itu telah berlari bagaikan terbang.
Aku berkelana mencari cinta ke desa-desa yang jauh. Akhirnya di Candi Walandit, kupuaskan dahagaku. Apa maksudnya Kakang Dwi Pangga menuliskan syair ini? Candi Walandit. Apa ada hubungannya dengan kata-kata Dangdi? Malam itu Arya Kamandanu tak bisa tidur. Pikirannya terganggu oleh bunyi syair kakaknya yang ditemukannya di halaman rumahnya. Pagi harinya, dia ingin menerpa daun jendela kamarmu, Kakang. Iya, ini memang syairku. Terima kasih, Adik Kamandanu. Syairmu itu bagus. Aneh sekali. Bukankah kau tidak menyukai syair? Mengapa tiba-tiba kau memuji syairku? Maaf, kalau Kakang Dwi Pangga keberatan mendengar pujianku. Ada yang ingin kau ketahui tentang syair ini? Ada yang ingin kau ceritakan tentang syair itu? Syair ini tidak istimewa, hanya mengisahkan dua insan yang sedang mabuk asmara. Setiap orang mengalaminya, tidak ada yang istimewa. Kalau kau mengatakan bagus, barangkali ada alasan tertentu. Sudahlah, untuk apa kita bicara soal syair? Syair tidak untuk dibicarakan, tapi untuk dinikmati. Kakang Dwi Pangga, kata-katamu terlalu angkuh. Seolah-olah kau mampu menelan seluruh isi bumi ini dengan syairmu. Adik Kamandanu, mungkin kau tidak akan percaya kalau kukatakan bahwa aku bahkan sanggup menelan matahari dengan bait-bait syairku. Memang, sejak peristiwa beberapa waktu yang lalu yang menyangkut diri Nari Ratih, dua bersaudara itu nampak tidak rukun lagi. Hubungan mereka tidak selaras lagi. Nyi Rongkot yang tahu dua momongannya sering terlibat ketegangan, tak mampu berbuat apa-apa, kecuali mengelus dada. Nger Kamandanu, mau kemana? Aku mau pergi, Bibi. Bibi jaga rumah. Jangan kemana-mana dulu sebelum aku kembali. Wah, kok semuanya pergi? Angger Dwi Pangga sudah sejak pagi tadi pergi belum kembali. Sekarang Angger Kamandanu juga mau pergi. Semuanya pada senang pergi. Biar aku saja yang sudah tua ini di rumah saja. Apakah ada hubungannya antara syair yang ditulis Kakang Dwi Pangga dengan apa yang dikatakan Dangdi? Kuperhatikan akhir-akhir ini, memang dia jarang di rumah. Sering pergi dan tidak meninggalkan pesan apa-apa pada Bi Rongkot. Aku jadi penasaran. Barangkali jawabannya ada di Candi Walandit. Aku harus ke sana sekarang juga. Mengapa kau menangis, Rati? Tidak ada yang perlu kau tangisi lagi. Tangisku adalah tangis bahagia, Kakang. Seorang wanita juga akan menangis kalau hatinya sedang tertimpa kebahagiaan yang tiada taranya. Coba kau pejamkan matamu barang sejenak. Nanti aku jatuh tertidur. Kalau kau tidur, aku akan terbaring menunggu di sampingmu. Nah, sudah aku pejamkan mataku. Sekarang apa yang mau kau lakukan, Kakang? Awas, jangan nakal. Kalau aku nakal? Aku akan menjerit. Tidak ada seorang pun yang akan mendengar kau menjerit. Ada! Aku yang akan mendengar dia menjerit! Oh, Kakang! Kamandanu, apa yang kau lakukan di situ? Turunlah!
Mau apa kau datang kemari, Kamandanu? Mau mendengarkan syair-syairmu tentang wanita. Berdebah! Oh, jangan Kakang, jangan bertengkar. Kau anak tidak tahu sopan santun. Apa kau tidak mempunyai pekerjaan lain selain mengintip orang? Rupanya benar apa yang dikatakan Dangdi. Aku telah tinggal serumah dengan seekor serigala. Dan sekarang serigala itu sudah menerkam daging pahaku sendiri. Kalau aku serigala, maka kau adalah seekor keledai. Kau keledai yang paling dungu. Bagaimana kau sampai tidak tahu daging pahamu kuterkam? Kakang Dwi Pangga, sekarang baru aku tahu siapa dirimu yang sesungguhnya. Berpuluh tahun kita hidup satu atap sebagai saudara. Tapi baru sekarang aku melihat Arya Dwi Pangga yang sesungguhnya. Pencuri, maling. Hei, Kamandanu, peliharalah kata-katamu. Ini ada seorang wanita. Berlakulah sedikit sopan. Jangan berpura-pura suci, hai serigala. Kedokmu sudah tersingkap. Belangmu sudah terungkap. Mau apa kau sekarang, ha? Mau mungkir? Tidak kuduga. Dengan alasan menolongku, dengan berpura-pura baik padaku, rupanya kau seorang pencuri paling tengik. Kamandanu, ingat, aku adalah saudara tuamu. Aku tidak punya saudara tua seperti kau. Bagus. Sekarang kau mau apa? Aku mau ini. Hentikan semua ini. Narirati, minggirlah kau. Tidak, jangan Kakang Kamandanu. Jangan bertengkar dengan saudaramu sendiri. Aku tidak mempunyai saudara seekor serigala. Minggir. Sudahlah Kakang, akulah yang bersalah. Bukan kau yang bersalah, Narirati. Dia itulah yang menerkammu dari belakang. Dia memang licik seperti serigala. Aku yang bersalah Kakang. Narirati yang bersalah, bukan Kakang Dwi Pangga. Kau mau minggir atau tidak, Narirati? Minggirlah dan lihatlah. Bagaimana pisau ini akan menguliti serigala jahanam itu? Tidak. Minggir! Tidak. Lebih baik bunuhlah aku, Kakang. Karena akulah yang bersalah. Bunuhlah Narirati. Narirati. Kakang Dwi Pangga tidak bersalah. Akulah yang bersalah. Kalau kau mau membunuhnya, bunuhlah aku lebih dulu. Oh, jahanam! Semua jahanam! Semua pencuri! Pencuri busuk! Tidak kusangka kalian berdua mengkhianati aku. Kalian pencuri busuk! Manusia comberan! Buah! Aku muak melihat kalian! Kakang Dwi Pangga, apa yang akan kita lakukan sekarang? Aku merasa berdosa pada adikmu, Kakang Kamandanu. Tenanglah, Rati. Bukankah ini sudah menjadi tekad kita berdua? Sudahlah, hentikan tangismu. Semua ini akan berlalu seperti angin yang menerpa rambutmu ini. Arya Kamandanu merasa sangat terpukul melihat Narirati yang rupanya sudah terjerat oleh permainan asmara Arya Dwi Pangga kakaknya sendiri. Malamnya, dia tidak pulang ke rumahnya, melainkan terus berkuda dan tak tentu arah dan tujuannya. Di suatu saat, ketika bulan mulai tersembul di balik punggung Bukit Kurawan, Arya Kamandanu melompat dari atas kudanya. Semuanya jahanam. Maya pada ini penuh setan-setan. Tak ada yang beres. Semuanya palsu. Apa gunanya semua ini? Apa artinya semua ini? Kebajikan, kesatriaan, kepahlawanan, pekerti luhur yang diajarkan para dewa. Apa artinya?
Hai dewa-dewa yang bersemayam di atas langit, turunlah dari atas tahtamu dan jawablah pertanyaanku ini. Apa maksudmu dengan semua ini? Mengapa kau bungkam? Mengapa kau membisu? Ayo jawablah pertanyaan Arya Kamandanu. Siapa kau? Aku bukan dewa, tapi akulah yang akan menjawab pertanyaanmu itu, anak muda. Aku tidak membutuhkan kau. Aku mau dewa yang datang. Anak muda, kau tidak pantas bertanya seperti itu. Tidak sopan, bahkan kurang ajar. Apa pedulimu? Berani kau memukulku seenak perutmu? Mengapa tidak berani? Memukul anak muda seperti kau sama mudahnya dengan menggebuk anjing. Sudahlah, tak ada gunanya kau menyerang. Kecuali kau ingin kubuat babak belur. Siapa kau ini? Kau pasti orang jahat. Karena kau tidak berani memperlihatkan wajahmu di balik cadar hitammu itu. Iya. Mungkin aku jahat. Tapi paling tidak, aku bukanlah manusia kelas kambing seperti kau. Kau mengenalku? Pemuda seperti kau ini banyak berceceran di pinggir jalan. Pemuda kusut, pemuda berjiwa bekicot, tidak tahan bantingan. Kalau aku mempunyai anak seperti kau, sudah aku lempar ke dasar jurang biar menjadi makanan burung gagak. Iya, kau benar. Aku memang pemuda berjiwa bekicot. Aku pemuda tak berguna. Maka lebih baik aku mati saja. Bunuhlah aku. Bunuhlah aku, hai setan malam. Rugi tanganku membunuh pemuda seperti kau. Lebih baik membunuh seekor babi hutan. Bisa dipanggang untuk makan malam. Hei, mau kemana kau? Aku tak ada waktu bicara dengan orang seperti kau. Tapi sebelum pergi, ingin kunasihatkan padamu. Jadilah pemuda yang tegar, penuh semangat. Kau tidak bisa merengek pada siapapun untuk memperbaiki nasibmu. Juga tidak bisa menyalahkan keadaan. Apalagi memaki-maki dewa yang menguasai jagat raya ini. Nah, ingat-ingatlah kata-kataku ini. Hawa nafsumu jangan sampai memporak-porandakan akal sehatmu. Kawan perempuan, kau bisu sekarang? Tidak, Ayah. Kawan laki-laki. Mukamu kuyu, rambutmu acak-acakan, pakaianmu kumal. Kau ini anak manusia atau anak demit? Hah? Duduk. Ya, Ayah. Kamandanu dan kau, Dwi Pangga. Iya. Kalian berdua ini seperti anak-anak setan. Kalian telah membuat aku malu. Kalian telah mencemarkan nama baikku, nama baik Hanggareksa, ayahmu. Baru saja aku masuk perbatasan Kurawan, dan orang-orang sudah menyambutku dengan omong-omongan yang menyakitkan telingaku. Dwi Pangga, apa yang telah kau lakukan dengan Parwati? Anak gadis Ki Pangkaradasa. Hah? Jawab! Kau mempunyai lidah untuk menjawab, Dwi Pangga? Maafkan saya, Ayah. Saya mengaku bersalah. Dan kau, Kamandanu.
Dulu kau pendiam, kau penurut, dan aku bangga karena kupikir kau mewarisi darah seorang empu. Kau punya bakat mencipta barang-barang pusaka. Tapi sekarang aku kecewa. Kau sudah terjerumus bermain perempuan seperti kakakmu itu. Apa yang kau lakukan terhadap anak gadis Rekian Woro? Huh? Dan apa yang kau lakukan terhadap Dangdi, anak kepala desa Manguntur itu? Ayo jawab! Arya Kamandanu tidak segera menjawab pertanyaan Empu Hanggareksa ayahnya. Dalam hati, dia bimbang. Jawaban apa yang harus diberikan? Nah, para pendengar sekalian, silakan mengikuti kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara EWS Yuwono. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Pelangi di Atas Kurawa. Dalam seri yang ke-12 ini didukung oleh para pemain
Hari Aki sebagai Empu Hanggareksa, Asdi Suhastra sebagai Empu Ranubaya, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Eli Panca sebagai Nyi Rongkot, Lili Nur Indasari sebagai Nari Rati, Yuli sebagai Palastri, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Empu Hanggareksa marah sekali mendengar gunjingan orang mengenai diri dua orang anaknya. Apalagi gunjingan itu menyangkut perihal gadis dari desa lacakan ayahnya. Jawab, Kamandanu. Jangan membisu seperti Arca Dwarapala begitu. Bicaralah. Kemukakan alasan yang masuk di akal. Kalian ini tidak bisa membalas budi baik orang tua kalian. Ayah, saya mengaku bersalah. Saya mohon maaf atas kesalahan saya ini. Saya tidak akan mengulanginya lagi, Ayah. Kalian anak-anakku. Mestinya kalian bisa menjunjung tinggi nama baik Hanggareksa. Sudah banyak yang kulakukan hingga saat ini demi membela kehormatan keluarga. Dan apa yang kulakukan ini untuk kalian juga nantinya. Lihat saja, aku yang sudah tua begini masih berkuda dari Kurawan ke kota Singasari. Untuk apa ini semua, ha? Dwi Pangga dan kau, Kamandanu. Iya, Ayah. Kalian anak-anakku. Dua-duanya laki-laki. Kuharap kalian mampu menjadi laki-laki yang mandiri. Apa yang sudah kupegang, kalian harus menggenggamnya lebih erat. Apa yang sudah kuperoleh, kalian ikut memilikinya. Semua yang telah kucapai ini akan kuwariskan pada siapa lagi, kalau bukan pada anak-anakku. Lihatlah. Uang sebanyak ini adalah hadiah langsung dari Sang Prabu Kertanegara. Di samping uang, ayahmu juga mendapat imbalan jasa yang lain. Ayahmu ini orang yang berjasa pada negara. Apa kalian tidak menyadari hal ini, Kamandanu? Dwi Pangga? Iya, Ayah. Lihat, sebuah piagam dari piringan emas murni. Ini juga hadiah langsung dari Sang Prabu sendiri. Dan sekarang, dengar. Apa kalian sudah mengantuk? Hah? Kalau kalian mengantuk, tahan dulu. Jangan tidur dulu. Seorang laki-laki sejati harus bisa mengalahkan rasa kantuk. Harus bisa mengendalikan hawa nafsu. Coba, berapa hari ayahmu ini meninggalkan Kurawan sejak kedatangan Tuan Pranaraja dulu? Lebih dari 2 bulan, Ayah. Ya, tepatnya 76 hari. Selama itu kalian pikir apa yang kukerjakan di Istana Singasari? Makan, tidur, bersenang-senang. Ayah pasti mempunyai banyak acara di istana. Iya. Rupanya apa yang telah dirintis ayahmu selama ini baru akan berbuah. Sang Prabu sangat gembira dan menaruh kepercayaan yang besar padaku. Di samping uang dan tanda penghargaan yang lain, ayahmu ini juga diberikan kedudukan penting. Hanggareksa sekarang sudah bisa memasuki kehidupan kalangan Istana Singasari. Kalian harus ikut gembira, anak-anakku. Ayahmu sekarang bukan lagi tukang pandai besi murahan, tapi sudah diangkat menjadi empu Istana Singasari. Segala hal mengenai senjata pusaka yang dikelola pemerintah Singasari adalah menjadi tanggung jawab ayahmu. Bukankah ini suatu kenaikan pangkat yang istimewa? Tentu saja kami ikut merasa gembira mendengar berita ini, Ayah. Ya,
Tapi ikut gembira belum cukup, anakku. Kalian juga harus ikut memelihara apa yang sudah kuperoleh dengan susah payah ini. Mulai sekarang kalian harus hidup dengan tuntutan lain. Yalah, kalian diwajibkan memelihara citra baik, nama baik, dan kehormatan orang tua kalian. Kalian tidak bisa berbuat semau-mau kalian lagi dengan bermain perempuan. Dwi Pangga, perhatikan ini. Jagalah nama baik orang tuamu ini. Dan kau pun demikian pula Kamandanu. Jangan mengecewakan harapan ayahmu. Dengar ini Kamandanu. Kita bekerja sama dengan baik untuk kita-kita juga. Kita bisa membumbung tinggi, atau sebaliknya jatuh dan hancur berkeping-keping. Daerah inilah yang diberi tanda merah tebal dalam peta yang kuperlihatkan padamu itu. Kau juga harus memperhatikannya, Dwi Pangga. Iya, Ayah. Dwi Pangga, kau masih sibuk memikirkan perempuan? Hah? Gadis mana lagi yang sekarang sedang bercokol di kepalamu? Hah? Tidak, Ayah. Saya tidak memikirkan siapa-siapa. Saya sedang mengagumi daerah ini. Indah sekali. Daerah ini bukan hanya indah untuk dipandang mata, tapi juga mempunyai masa depan yang cerah untuk kita. Lihat gugusan bukit di depan itu. 1, 2, 3. Ada 5 bukit seluruhnya. Bukit-bukit gersang itu sekarang sepertinya tidak ada apa-apanya. Tapi sebenarnya di dalam gundukan tanah itu tergandung harta benda yang tak ternilai harganya. Maksud Ayah? Menurut peta yang dibuat oleh seorang ahli tanah, bukit-bukit yang kusebut tadi mengandung biji-biji logam yang cocok sekali untuk diolah menjadi senjata. Dan kelak kita akan menggali bukit itu, Ayah? Iya, kita akan menggalinya. Kita akan memungut logam-logam itu untuk diolah menjadi senjata. Kukira hasil yang akan kita peroleh tak akan habis untuk dimakan 7 turunan. Nah, cukup. Siang ini. Iya. Matahari sudah agak tinggi. Semalam aku susah tidur, Bi. Itu karena terlalu lelah, Nger. Beberapa hari ini Bibi lihat Angger berkuda bersama Ayahanda. Aku bosan, Bi. Aku mau pergi sebentar. Apa tidak menunggu Ayahanda pulang, Ger? Nanti dicari-cari. Ayahanda pergi kemana, Bi? Bibi kurang tahu. Pagi-pagi Ayahanda Hanggareksa sudah bangun, mengambil kuda, lalu berkuda ke arah sana. Beliau berpesan Angger berdua agar di rumah saja. Ayahanda tidak lama. Kata beliau, Angger berdua akan diajak berkuda lagi ke daerah timur sana. Aku bosan, Bi. Aku tidak senang pergi dengan Ayah. Loh, mengapa begitu, Nger? Ayah hanya memikirkan harta benda, pangkat, kedudukan, dan hidup mewah di kalangan istana. Ayah sama sekali tidak sudi berpaling ke arah kami anak-anaknya, Bi. Loh, Nger, bukankah apa yang dilakukan Ayahanda sekarang juga untuk Angger berdua? Aku tidak percaya Ayah bekerja untuk kami. Buktinya, kami tidak pernah ditanya apa keinginan kami. Ayah hanya berkata, kau berbakat ini atau kau berbakat itu. Nah, bekerjalah sebaik-baiknya. Ayah akan menopang sarananya. Tapi, Nger,
Tak ada orang tua yang ingin membuat anaknya susah dan menderita. Ini sudah hukumnya, Nger. Ayah hanya dipenuhi rasa khawatir. Itu yang aku tahu, Bi. Ayah khawatir kami susah, kami hidup menderita dan gagal. Lalu ayah berusaha mencetak kami sesuai apa yang diyakininya. Bukankah dengan menempuh cara seperti itu, justru orang tua telah menanam bibit penderitaan pada diri anak-anaknya? Jangan begitu, Nger. Nanti kalau ayah Anda mendengar, bisa-bisa Angger kena marah besar. Hasil kita selama ini. Dan kau berhak mendapatkan separuh dari jumlah uang yang kuterima dari pemerintah Singasari. Banyak sekali uang ini, Anggareksa. Ya, kita memang berhak memperoleh uang banyak. Karena kita pun sudah berbuat banyak. Kita dianggap berjasa besar pada pemerintah Singasari. Anggareksa, apakah hanya uang ini yang kau cari selama ini? Aku juga mendapatkan yang lain, Kakang. Tanda-tanda penghargaan dan juga bermacam-macam sarana untuk mengembangkan usahaku. Maka kalau Kakang Ranubaya mau terus bekerja sama denganku, semuanya akan beres. Beres? Beres? Apa hanya yang beres? Kakang Ranubaya. Aku tidak membutuhkan uang. Aku tidak butuh pangkat, kedudukan, ketenaran dan tanda penghargaan dari Kertanegara. Aku sudah merasa cukup dengan apa yang kuterima sekarang ini. Kakang Ranubaya, kita bisa berbuat banyak dengan apa yang telah diberikan pemerintah Singasari. Aku bisa berbuat apa saja tanpa bantuan pemerintah Singasari. Kau jangan membujuk aku lagi, Anggareksa. Nanti aku bisa membencimu sampai ke tulang sumsumku. Kakang Ranubaya, apakah Kakang tidak sadar bahwa dengan bersikap seperti ini, Kakang berarti memusuhi pemerintah Singasari? Anggareksa, sekarang kau berusaha mengancam aku. Kakang telah tidak menghargai lagi pemerintah Singasari. Kakang membuang begitu saja uang pemberian Prabu Kertanegara. Kalau sampai pemerintah dapat mencium peristiwa ini, Kakang Ranubaya bisa kena sanksi yang cukup berat. Anggareksa, aku tidak bermaksud memusuhi pemerintah Singasari. Tidak memusuhi siapa-siapa. Tapi aku pun tidak bersedia untuk kau ajak bekerja pada Kertanegara. Kau tahu bahwa aku mempunyai hak, bukan? Jadi Kakang Ranubaya tetap menolak uluran tanganku yang bersahabat ini. Tariklah kembali tanganmu, Anggareksa. Aku bisa mengurus diriku sendiri. Kau keras kepala, Dan Kakang. kepalamu terlalu lembek, Anggareksa, hingga mudah dibentuk ke sana kemari oleh orang-orang yang akan memperalat kepandaianmu. Sudah! Kita memang berbeda pendapat. Nah, bukankah itu sudah kukatakan sejak dulu? Baiklah. Aku tidak akan memaksa kalau memang Kakang Ranubaya tidak bersedia. Kau paksa pun aku tidak akan sudi menjadi gedibal Kertanegara. Nah, pergilah Anggareksa. Bawalah kembali uangmu itu. Aku tidak membutuhkannya. Baik, Kakang, baik. Dan barangkali ini adalah untuk kali terakhir aku mengadakan... Mbak Narirati, namaku Palastri. Kalau kau mau mengajakku bicara tentang Narirati, maaf, aku tak bersedia melayanimu. Jangan begitu. Narirati merasa sangat berdosa padamu. Beberapa hari ini, dia kelihatan sangat murung. Tubuhnya kurus, dan matanya cekung karena kurang tidur. Mestinya dia tidak perlu merasa berdosa padaku. Aku tahu apa yang dirasakannya, karena aku sahabatnya yang paling dekat. Narirati sebenarnya masih menaruh cinta padamu. Sudahlah, sandiwara lelucon ini sudah tidak lucu lagi. Layar sudah diturunkan dan para penonton sudah bubar. Jadi, kau tidak sudi menolongnya? Aku tidak pantas menolong seorang gadis yang kecantikannya bagaikan bidadari. Kalau begitu, kau sebenarnya tidak mencintainya.
Kalau kau mencintainya dan cintamu itu tulus dan suci, kau pasti mau menolongnya. Nari Rati hanya membutuhkan pertemuan denganmu, walaupun sekejap mata. Kukira hal itu tidak sulit untuk kau penuhi, Arya Kamandanu. Mengapa dia tidak minta tolong pada Kakang Dwi Pangga? Ini persoalannya denganmu, bukan dengan saudara tuamu. Hanya kau yang bisa menolongnya untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi kalau kau keberatan, ya sudahlah. Asal jangan kau nanti menyesal kalau sampai terjadi apa-apa atas diri sahabatku itu. Oh, tunggu. Kamandanu, kalau kau akan menemuinya sekarang, pergilah ke tepi padang ilalang. Nari Rati. Gadis itu telah mengkhianati cintaku. Dan sekarang dia ingin bertemu denganku. Apa maksudnya? Rati. Akhirnya kau datang juga, Kakang Kamandanu. Kau masih membutuhkan kehadiranku di tempat ini? Jangan begitu, Kakang. Kita pernah menjadi milik tepi padang ilalang ini. Kita pernah menjalin hubungan dengan akrab dan manis di tempat ini. Semua itu sudah berlalu, Rati. Ya, agaknya begitu, Kakang. Semuanya sudah harus berlalu. Sebenarnya, aku tak ingin pertemuan semacam ini lagi. Aku sudah menguburkan semuanya. Tak ada yang perlu diingat ataupun dikenang. Aku yang menginginkan pertemuan ini, Kakang. Bukan kau. Untuk apa? Untuk melihat pelangi itu yang terakhir kalinya bersamamu. Lihatlah. Pelangi itu persis seperti dulu. Penuh warna-warni. Indah sekali. Tidak. Pelangi itu bagiku tidak indah lagi. Justru mataku menjadi sakit setiap kali memandangnya. Ya, semua ini memang salahku, Kakang. Aku wanita yang berdosa. Aku tidak pantas lagi memandang pelangi di tepi padang ilalang ini. Aku mestinya sudah dicampakkan ke dalam lumpur neraka. Aku menyesal, Kakang. Aku menyesal sekali telah mengkhianatimu. Sudahlah, Rati. Keringkan air matamu. Kasihan bumi tempatmu berpijak kalau harus menjadi sasaran derai air matamu. Bumi itu suci, tak berdosa. Ya, memang akulah yang berdosa. Biarlah aku sandang beban dosa ini seumur hidupku, Kakang. Kau dusta. Bukankah kau sudah mendapat kebahagiaan yang kau idam-idamkan selama ini? Kau sudah merebut hati Kakang Dwi Pangga. Dan sebentar lagi kau akan kenyang mendengar syair-syairnya tentang cinta. Kakang Kamandanu, ini bukan persoalan Kakang Dwi Pangga. Ini adalah persoalan kita berdua. Kita tidak mempunyai persoalan lagi. Aku ingin minta maaf padamu, Kakang. Aku telah menyakiti hatimu. Bukalah sedikit pintu hatimu untuk menuangkan maafmu. Baik. Baik. Akan kubuka pintu hatiku selebar-lebarnya. Agar kau bisa puas memperoleh apa yang kau inginkan. Kakang, aku ingin ketulusan hatimu. Jangan bicara soal ketulusan hati. Jangan lagi bicara soal kesetiaan, soal kebajikan, karena semua sudah terbukti. Kau sudah mengkhianati cintaku. Jadi Kakang tidak sudi memaafkan aku. Mengapa kau tidak mau berkaca, Nari Rati? Apa karena merasa dirimu paling cantik, lalu kau tidak membutuhkan lagi sebuah cermin? Kata-katamu terlalu menyakitkan, Kakang. Perbuatanmu bahkan lebih menyakitkan. Perempuan lacur, wanita murah. Oh, Kakang Kamandanu. Kukira kau seorang laki-laki yang bijak. Mengapa kau mengeluarkan ucapan-ucapan sekeji itu? Kau menganggapku berdosa
karena telah mengkhianati cintamu. Baik, ku terima dengan tabah tuduhanmu itu. Tapi apakah selama ini kau pernah mengutarakan rasa cintamu padaku? Selama ini, aku hanya menunggu dan menunggu. Padang ilalang ini sebagai saksinya bahwa aku selalu menunggu pernyataan cintamu. Tapi sekian lama menunggu, sekian lama pula hatiku kecewa. Kau tetap saja menyembunyikan perasaanmu. Kau tinggi hati, kau angkuh sekali. Dan akulah yang menjadi korban cintaku sendiri. Apakah ini adil? Baiklah, kalau memang kau tidak bersedia memaafkan Nari Rati, biarlah aku hidup sampai di sini saja. Secepat kilat, gadis menguntur yang sudah dirundung putus asa itu mencabut sebilah pisau yang tajam berkilat-kilat. Rati, jangan! Arya Kamandanu terkejut sekali. Sama sekali dia tidak menduga bahwa Nari Rati akan berbuat senekat itu. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah Nari Rati akhirnya harus mati di ujung pisaunya sendiri? Silakan mencari jawabannya dalam seri berikut. Sampai jumpa.